Hi, Georgie. Yes, miss you guys too. How are you guys all tonight? So, hari ini hari ke-15 of the Abundance Self-Healing Practice. Hi, hello. Anggrenei. Bacanya gimana tuh? Anggrenei. Namanya siapa ya? Um, Sofia Zitalia. Lea. Halo, hello. Oke, jadi hari ini adalah hari ke-15. How are you guys all feeling today? Jadi hari ini tuh kayaknya aku pingin bikin jadi celebration day. Yes, celebration day. Soalnya kan the last 14 days itu so many things have happened. Banyak banget nih yang udah kita pelajarin, banyak banget yang udah shifting juga cara berpikirnya, mindsetnya. Banyak yang udah baru dapat banyak aha momennya. So I think we should take a day hari ini to celebrate. What do you guys think? I think it's amazing ya. Jadi kita tuh harus selalu tuh celebrate apapun juga gitu. Even little things, big things kita celebrate. Nah, jadi hari ini is all about appreciation and celebration. Yay! Oke, so aku akan menunggu beberapa menit lagi for more people to join us. Nah, aku ada sedikit pengumuman aja. So for the series yang 2 minggu ke depan ini, aku tanggal 12 sama 19 itu ada halangan, so I have a class, jadi jamnya berhalangan, jadi untuk 2 hari itu aku nggak ada session, maksudnya nggak ada live streamingnya. FYI aja itu jatuhnya kalau nggak salah hari Minggu, and yeah, so far baru itu aja sih. Nanti kalau ada halangan lain I will let you guys know. Yeah. Okay, so how are you guys? Mungkin bisa ada yang ketik. How are you guys? Pada dari mana aja nih? How's life at home? Udah mulai adjusting? Atau udah mulai bosen di rumah? Great. Where's my water? Let me find my water. Here we go. Oke, so aku mau mulai aja sekarang. Tiba-tiba kayak bingung mau ngomong apa. Alright, let's just get started. Oke, buat yang baru pertama kali join us, welcome. Kalian ada di sesi 15 hari ke-15, sorry. Hari ke-15 of the Abundance Self-Healing Alive with me, Dewi Kau. Dan thank you so much buat yang udah join kita selama berapa hari ini dan yang baru join lagi mungkin. Thank you so much semuanya for all your participation, and also thank you so much for letting me give this opportunity to serve all of you juga. Nah, bagi yang baru pertama kali mungkin bingung ini apaan sih? Oke, so basically di sesi live program live ini yang akan diadakan setiap malam jam 8 itu kita akan look at different tiba-tiba kayak bingung mau ngomong apa, different cara atau different healings untuk diri sendiri untuk memperlancarkan abundance lah istilahnya gitu ya. I think that's not the right Indonesian word for it. Ya, intinya we're looking at different ways for us to self heal ourselves gitu. Soalnya ada banyak
cara yang sudah aku pelajarin dari segi mindset, dari segi energi, dari segi emotional, dari segi segala macam lah gitu. There are many ways yang semuanya menurutku tuh interrelated. Jadinya when kita pakai beberapa cara ini digabungin itu, I think hasilnya tuh bisa lebih luar biasa lagi gitu. Dan so far juga udah banyak banget nih teman-teman yang cerita gitu berbagai macam aha moments yang oh ternyata aku tuh gini-gini selama ini tuh begini-gini, oh ternyata gini. Lots of things have happened, banyak juga yang mulai healing dari trauma-trauma masa kecil atau healing juga trauma karena relationship dengan orang tua yang nyambungnya ke uang juga, and so on and so forth. Jadi aku banyak banget denger cerita ini itu yang bener-bener I think you guys are all fantastic. Dan tentunya semua itu adalah, I know that doing all this healing work is not easy karena kita harus aware dan kita harus menyadari apa sih yang ngeblocking abundance ini. Tapi di saat kita udah mulai menghadapi dan kita mulai healing luka-lukanya itu, semuanya itu kayak jadi lebih indah aja, ya gak sih? I don't know if you guys feel it. Kayak semuanya tuh kayak tiba-tiba lebih plong, lebih lancar, kayaknya lebih happy, kayaknya lebih gampang gitu. I know it's true because ada beberapa kalian yang udah message ke aku gitu kan, cerita, aku tuh hari ini senang banget, gini gitu. Kemarin-kemarin padahal lagi stres nih, gini. Sekarang tiba-tiba kayak baru, oh pantesan ternyata aku begini karena ini nyambungnya ke ini gitu. Jadi langsung kayak tiba-tiba plong gitu kebuka. So itu artinya kayak kita udah release. Kita sudah release some of the energy. Nah, yang hari ini musiknya ceria banget, iya, karena hari ini is all about celebration. Jadi kita bikin musiknya hari ini agak ceria karena we're going to celebrate. Nah, jadi menurut aku tuh ya, kita sometimes we forget to stop and celebrate karena tiap hari kayak kita lari and we do so much work gitu. Terus kita lupa untuk ngelihat kita udah lari berapa jauh nih gitu. Tapi pas di saat kita nengok balik, wow ternyata lumayan ya, kita udah lari cukup jauh. So today is all about celebration. Oke, nah untuk kedepannya untuk sesi 15 sampai ke 24 ini aku akan ganti sedikit. Jadi we won't do lehernya pegel. Excuse me. We won't do the meditationnya setiap baru awal, tapi akan dibikinnya sekali aja per hari ini. Jadi this is to include day 15 to day 28. Jadinya besok-besok kita bisa irit lumayan lah ya 2-3 menit untuk menggabungkan energinya semua, dikerjakannya di hari ini in advance. Lalu tapi di setiap sesi pas selesainya pasti ada meditasinya, that's for sure, karena lots of the work would be done-nya di sana nanti. And you guys hari ini bagi yang orangnya sensitif or empath gitu ya, highly sensitive people, which is actually most of us are, cuma kadang ada yang ngeh, ada yang nggak ngeh. You might want to stay buat sesi meditasinya hari ini because I think you will find it very useful. Okay, so let's start by connecting to the group energy. And jadi untuk di sesi-sesi ini aku akan flip the camera so that you guys are not looking at my face while we're doing this meditation. So let's just close our eyes semuanya and get together and to start the program. Alright. Okay. Maaf itu kepencet. Nggak kepencet juga nggak apa-apa kok. It's absolutely fine to laugh. Oke, jadi let's get started. Nah, fokus aja matanya di satu titik, lalu sambil menahan fokusnya di matanya yang di sana di titik itu, lalu dipejamkan matanya. Jadi matanya tuh kayak aktif banget gitu, seakan-akan merem tapi kayak masih ngeliatin titik itu. So now we're all going to join. Bayangin kita semuanya ada satu ruangan and we all can see one another. Bayangin aja kita kayak form this circle and all of us are interconnected. So you can say hi untuk teman-teman di sebelah, kiri, kanan, depan, belakang, seberang. Just say hi, smile, give them a wave atau hugs, high fives,
and just see them doing the same back to you. Kita juga akan include orang-orang yang agak telat during today's call, or even the past. Jadi mungkin ini videonya akan ada di YouTube. Mungkin ada orang yang akan nontonnya telat atau sebelumnya atau sesudahnya. So we will include all of them, semuanya as part of the group. Tentunya buat orang-orang yang akan nonton di replay nanti di YouTube maupun juga di story, we'll include them as part of the group. So just see that grupnya ini makin besar dan everyone, all of you are here at the right place at the right time. Lalu kita akan set satu circle di tengah-tengahnya kita semua ini, dan untuk teman-teman yang udah mengikuti sesi 1 sampai 14, kalian bisa masukin semua yang sudah dipelajari dalam 14 hari ini. Whatever your aha moments, whatever healing, whatever relationships yang sudah membaik, apapun juga semuanya bisa ditumpahkan ke dalam circle ini. And then now we're going to set our intention. Kalau teman-teman punya intention apa yang mau di-achieve atau mau didapatkan selama the next 14 days, you can set your intention dan masukin juga ke dalam circle-nya. So my intention is whatever happens to be for the highest good, dan supaya saya juga bisa menjadi channel bagi semua informasi dan semua healing atau channelnya ini semuanya jelas, informasi yang disampaikan itu semuanya juga jelas. Kalau kalian punya intention sendiri, tolong dimasukkan ke dalam circle-nya. Untuk teman-teman yang ketinggalan atau mungkin ada yang ikut satu sesi lalu nggak ikut beberapa sesi, just consider yourself tuh sudah caught up. Karena dengan kita menyatukan satu energi yang seperti ini tuh sebenarnya apa yang sudah dipelajarin teman-teman lainnya tuh kamu juga sudah dapetin istilahnya. So I'll just ground the whole thing. Alright, you can open your eyes and let's get started. Okay, welcome back. Alright, jadi hari ini it's all about celebration, appreciation, sama gratitude. Jadi aku akan banyak minta teman-teman untuk lebih interaksi ya. There will be a lot of ping-pong balik gitu, karena I'll ask you guys question dan aku will ask you guys questions dan kalian, aku akan menunggu kalian untuk mereply-nya gitu. Nah, jadi like I said, kita sudah melewati 2 minggu sesi bersama ini dan sudah belajar banyak dan sudah melewati banyak juga. I know that some of the things yang kita lewatin itu are quite lumayan cukup, ada beberapa yang cukup berat ya gitu, tapi look at how far you've gone. Coba kalau kita balik lagi ngelihat 14 hari yang lalu sampai sekarang, itu kan udah progresnya tuh jauh banget gitu. Nggak tahu teman-teman bisa ngerasainnya nggak, tapi bener-bener tuh udah jauh banget. So I think we've made such amazing progress. Jadinya tuh kalau misalkan the next 14 days ini, I'm sure lebih jauh, lebih gampang daripada the first 14 days ya ini gitu. So we should celebrate. Nah, tentunya sampai kita di saat ini, di titik ini, di usia kita sekarang ini, tentunya pasti banyak orang yang kasih kita love, trust, banyaklah gitu orang yang dukung kita gitu sampai kita bisa berada di tempat ini sekarang ini kan. Jadi hari ini aku mau kita semua tuh untuk mengingati semuanya itu. Jadi kalau aku, siapa sih yang orang yang mendukungku dan pasti support dan love aku ya sampai saat ini gitu. Tentunya orang tuaku, tentunya kakak-kakakku, tentunya suamiku, anak-anakku. Pas dulu aku kerja di Amerika, tentunya bos-bosku gitu. Banyak lah, jadi dari aku kecil sampai sekarang itu banyak banget orang yang jagain, yang support, yang dukung, yang urusin gitu ya. There's a lot of these people, dan sampai akhirnya aku bisa di titik ini
um, where I am today gitu, dan who I am today juga. Jadi contohnya kayak orang tua aku berterima kasih banget karena mereka udah kasih aku kesempatan untuk pergi sekolah, jauh-jauh ke Singapura, jauh-jauh ke Amerika. Mereka udah sacrifice cukup banyak buat aku supaya aku bisa ada kesempatan itu semua. Dan pas di Amerika pun juga aku terima kasih banget, di sana banyak banget ketemu teman-teman yang baik. Di sana aku juga kerja, aku ketemu manajer-manajer atau bos-bos semuanya juga yang baik, yang ngajarin aku banyak banget. Terus aku juga ketemu guru-guru atau profesor-profesor di kuliah yang baik. Pokoknya aku belajar banyak banget deh gitu. And I remember ada satu bosku ini yang sangat berkesan. Actually semuanya juga berkesan sih, tapi yang satu ini tuh bener-bener berkesan banget karena itu first job atau second job sih. First job aku kerja di kampus. Jadi setelah kerja di kampus part time, aku iseng-iseng di koran menemukan satu kerjaan ini. Kerjaan ini tuh jadi housekeeping, kerja di bed and breakfast. Bed and breakfast itu kayak hotel tapi bentuknya kayak rumah aja gitu. Kayak rumah mungkin ada 10 kamar atau 7 kamar. Jadi orang datang ke sana untuk menginap, lalu paginya dimasakin makan sarapan pagi, jadi dipanggilnya bed and breakfast. Nah aku kerja di sana tempo hari. Pas apply kerja di sana aku masih ingat tuh ya di interview gitu kan, oh sebelumnya udah pernah bersih-bersih belum gitu. Seumur hidup gak pernah ngerti namanya ngebersihin tuh gimana gitu, dan orangnya juga sampai bingung kok udah segede gini kok masih belum bisa ngapa-ngapain ya. Terus ya udah anyway, jadi di sana aku belajar banyak banget, belajar cara bersihin rumah, belajar cara bersihin dapur, belajar cara vakum, belajar cara ngelap jendela, belajar cara nyetrika, belajar cara cuci kamar mandi, belajar cara lipet-lipetin apa cucian dan segala macam lah gitu. Belajar cara serve tamu, kan breakfast kan di bosnya masak lalu aku harus bawain makanannya ke tamu-tamunya. Terus akhirnya belajar masak juga sama bosnya. Pokoknya luar biasa sih, aku belajar banyak banget dari sana. Dan tapi bukan itu doang, bosnya ini tuh udah seperti kayak mungkin kayak papaku kali ya selama di sana gitu, selama aku di Amerika. Karena dia bener-bener ngurusin banget, jagain banget, orangnya caring banget gitu. Kalau ada apa-apa dia pasti mau dengerin gitu. Misalkan aku curhat atau apa, dia pasti mau dengerin. Jadi bener-bener appreciate banget bahwa aku tuh bisa ketemu dia tempo hari pas usia 16 tahun ke Amerika dulu gitu. So today, hari ini I want you guys untuk cerita juga nih ke aku nih. Coba inget-inget lagi deh, dari masa kecil sampai kita sekarang ini, kan banyak banget kan orang yang udah sayang banget, baik banget sama kita. Jadi tuh di saat kita bisa fokus di appreciate atau gratitude, ini tuh juga salah satu caranya untuk kita membuka pintu rezeki. Karena di saat kita fokus di apa yang sudah kita punya, kita baru ngerti bahwa yang kita punya itu sebenarnya tuh banyak banget, daripada kita kalau selalu cuma fokus apa yang kita belum punya. Nah, jadi kalau di saat kita bisa appreciate orang yang udah udah sayang sama kita. Nah, ini akan membuka juga pintu untuk lebih banyak orang dan lebih sayang sama kita lagi. Atau kita bisa juga appreciate berbagai macam deh, seberapa banyak yang udah kita punya. Ini juga akan buka pintu supaya lebih banyak lagi akan datang lagi. Jadi kuncinya adalah di appreciation. When we appreciate, itu tuh kayak buka pintunya gitu for more to come. Apa aja, love, abundance, wealth, peace, dan segala macam. Nah, jadi this is what we want. Untuk kita memulai siklusnya abundance ini, money in, money flowing, money out. Nah, itu kita mulai dari state of gratitude. And by the way, untuk orang juga yang misalkan lagi stres, lagi anxiety, simply by ganti frekuensi otaknya ke gratitude, itu tuh semuanya tuh yang tadi kita worry dan segala macam tuh hilang. Pernah gak sih teman-teman ya? Contohnya gini deh, lagi berantem sama temen, lagi kesel deh, pokoknya kesel banget, lagi marah, berantem,
tiba-tiba ada kejadian siapa orang lain beda lagi mungkin melakukan sesuatu yang bikin kamu ketawa, terus kamu jadi ketawa ho ngakak gitu, terus jadi kayak tadi kita lagi berantem apa ya, marah kenapa ya, jadi udah lupa gitu. Nah itu dia, jadi otak kita itu tidak bisa fokus berbagai emosi sekaligus, itu tuh dia nggak bisa. Nah jadi kalau misalkan untuk kita lupa stres, lupain stres, lupain cemas, worry, apa segala macam, itu caranya paling gampang adalah kamu mengingati apa sih yang bisa kamu appreciate. Gratitude itu kuncinya di sana. Begitu kita bisa mengingati, oh iya dulu gini-gini, oh iya aku terima kasih banget sama si itu, langsung kita kayak feel-nya enak banget. Nah di saat kita feeling-nya enak banget, itu pasti lupa, worry-nya itu pasti lupa. Nah tapi nanti kan balik lagi nih, kalau udah balik lagi ya kamu harus interrupt lagi, so just keep doing it, sampai akhir kamu penuh dengan semuanya yang gratitude ini. Nah kadang kita itu tidak menyadari bahwa kita tuh sudah punya banyak sampai kita mulai inget lagi, mulai diperhatikan lagi. Kayak aku ingat sih tempo hari pas lagi stres-stresnya sama finansial gitu, and then aku sekalian mau donate baju-baju yang udah lama gak dipakai gitu, sama baju-baju anak-anak karena udah pada gede jadi udah gak muat anyway gitu, mau didonate. Dan pasti kumpulin, dan banyak tuh baju yang masih bagus karena kan anak-anak pakai paling berapa kali udah membesar, udah nggak bisa dipakai lagi gitu ya. Jadi banyak banget, belum hadiah-hadiah yang dikasih pas kita lahiran, dikasih orang hadiah, tas baby lah, yang buat barang-barang baby lah, botol bayi lah, apa pokoknya begitu dikumpulin tuh banyak sekali barangnya. Dan di saat itu aku baru menyadari bahwa aku tuh punya banyak sekali gitu. Dulunya tuh karena selalu fokusnya sama problemnya kan, aduh aku nggak punya ini, aduh aku nggak punya itu, ini gimana, itu gimana. Tapi pas aku melihat bahwa wow, ternyata aku punya banyak sekali, ternyata yang aku punya tuh luar biasa banyaknya. At that time langsung aku baru menyadari bahwa sebenarnya aku punya banyak. Jadi tadinya kan aduh stres nih, nggak cukup ini, nggak tahu bayar tagihan gimana, tadinya kan seperti itu. Tapi begitu aku fokus di apa yang aku punya, aku mendadak jadi berasa kayak ternyata aku kaya banget gitu, kayak mendadak kayak perasaannya seperti itu. Dan di saat kita punya perasaan seperti itu, karena feelingnya enak, moodnya enak, tahu-tahu ada aja yang datang, rezeki datang lah, ntar jualan ini laku lah, ntar apalah gitu. Jadi itu semua mulai dari state of mind sama feelingnya kita dulu. Makanya aku bilang appreciation itu adalah caranya untuk kita membuka pintu supaya rezeki itu bisa masuk. Nah tentunya kalau rezeki udah masuk, yang kemarin kita juga udah belajar, setelah masuk kita juga harus keluar, setelah masuk kita juga harus keluar. Supaya apa? Supaya sirkulasinya tuh jalan terus. Oke. Kadang tuh ya kita nggak nyadar bahwa kita tuh jauh lebih disayangin orang, tapi kita nggak pernah ngeh gitu kalau kita tuh ternyata orang tuh sayang loh sama kita gitu. Kadang tuh kita nggak nyadar bahwa kita tuh punya barang tuh udah banyak banget loh, sampai akhirnya kita mulai cari-cari lagi, mulai kumpul-kumpulin lagi, mulai itu baru lihat wow ternyata ini udah dapat satu lemari lagi gitu istilahnya. There's so much things. Kadang kita lupa. Kenapa? Karena kita ya take things for granted aja. Kita berasa bahwa ya udahlah emang begini ya begini. Jadi kita udah lupa untuk apresiasinya lagi. Dan kita juga kadang suka lupa kalau kita sudah terima banyak, itu waktunya untuk kita memberi lagi. Nah ini siklusnya ini tuh penting banget ya. Jadi jangan sampai udah masuk nggak keluar, jangan keluar nggak masuk. So we have to keep that in mind all the time. So today kita akan fokus di appreciate dan gratitude untuk apapun juga. Jadi sebenarnya kalau kita menyadari bahwa kita sudah punya semuanya yang kita benar-benar butuhkan, kita akan berasa abundant. Dan di saat kita berasa abundant, tiba-tiba ya akan lebih banyak lagi yang datang gitu. And then when we feel abundant, tentunya juga kita mau share ke orang, kita mau kasih ke orang. Jangan kasih masalah doang, jangan kasih yang negatif doang, jangan kasih omelan doang, tapi kita juga kasih sukacita, kita juga kasih cinta, kita juga kasih apresiasi, kita juga kasih
positive feeling, kita juga kasih joy, happiness. Nah itu juga semuanya kita sharing juga ke orang. Kenapa? Supaya di saat kita mengeluarkan itu, kita memberi tempat untuk masuknya lebih banyak lagi. Setelah masuk lebih banyak lagi, wah kita udah penuh nih, kita keluarin lagi. Ya seperti itu siklusnya tetap terus berjalan dan akhirnya kita abandon. So, kemarin ini kan pas hari keberapa tuh? Aku bilangnya kan, apa sih yang kamu lupa untuk menerima saat itu kan? Nah, kalau sekarang aku mau nanyanya adalah, kamu udah lupa, kamu tuh lupa seberapa banyak sih yang sudah kamu terima, bukannya kamu belum terima, tapi yang sudah kamu terima saat ini. Seringkali tuh kita lupa loh, kita oh iya dulu udah terima ini, oh iya itu dulu dari itu. Dari kita lahir sampai sekarang kita udah terima banyak banget, tapi kita lupa karena kita nggak perhatiin. So today, hari ini kita akan fokus di counting our blessings. Nah sekarang giliran ya teman-teman nih. So I want you guys to start counting your blessings. Apa sih yang bisa kalian feel blessed about atau bisa appreciate? Coba mungkin bisa mulai ketik-ketik dan sharing. Bisa apapun juga. Lagunya dikencengin ya, biar lebih semangat. Habis kejamretan bukannya marah-marah tapi berdoa dan bersyukur karena aku gak kenapa-napa dan aku tenang aja. Don't know why. Family. Okay, what about family-nya? Kenapa family-nya? What can you appreciate with your family? Novi, I'm so glad that kamu gak kenapa-napa. I'm so glad. Terlahir dengan sempurna, bisa melihat, punya kaki, tangan lengkap. Yes, Georgie, bener banget. Nah, terus saat itu cuma blokir kartu kredit dan lapor polisi. Terus finally mikir, HP gimana? Oke. Dibeliin pensil isian waktu TK sama teman ayah. Ah ya, aku seneng tuh pensil gituan. Terus tiba-tiba tantenya kasih HP dong. Wow, that's amazing. Itu blessings banget sih. Aku punya banyak saudara dari pertemanan. Aku anak tunggal. Yes. Masih diinget sampai sekarang yang pensilnya ya Dita ya. Ya. Yes, apalagi? Keep it coming, keep it coming. Don't you always be mine. Ayo, apalagi? Yang lainnya juga dong. Masa yang lain gak ada apa yang bisa di-appreciate sih? Aku bisa lebih mengenal diri, mendengarkan diri, dan mencintai diri. Jadi lebih berasa kayak anak hilang terus sekarang ketemu ibunya lagi. Yeay! Okay, that's amazing. Jadi itu ceritanya gimana tuh? What happened yang bikin kamu bisa lebih mengenal diri, mendengarkan diri, dan mencintai diri? Lisa, masih dapat gaji full walaupun work from home. Nah, yes, bener banget. Itu harus appreciate. Ana, punya keluarga yang akur, sehat, dan saling support. Yes, that's amazing. Bener banget. Alia, bersyukur masih bisa kelola bisnis, masih terus jalan dengan keadaan apapun. Bener banget. Yes. Apalagi, what else? Ayo, apalagi? Keep it coming. There must be more. Masa kecil, masa sekolah, masa dewasa, sekarang. There's so many things. Teman yang baik, temannya siapanya yang baik, saudara yang baik. Ayo, lagi. Bersyukur kenal Cidewi dan menyadari kalau saya punya masalah psikologi. Yes. Thank you. Hari ini dapat kiriman makanan dari mertua, masih bisa menikmati dengan nikmat. Yes, bener banget. Apalagi?
Aku hari ini dibikinin bubble tea sama susterku. Seneng banget. Sama dibikinin mie juga, dia bisa bikin mie juga. Ditawarin pindah kerja, sudah kutolak 1 tahun, dan pas Sinja ketemu, ditawarin kerja lagi. Finally pindah dan tepat setelah pindah ada COVID. Kantor lama aku goyang banget, aku di tempat baru lebih aman. Wow, yes, bener banget. Bersyukur punya peluang belajar dengan Cidewi. Thank you. Oke. Ayo dong, lainnya lagi. More. Bersyukur tahun ini diusulkan untuk lanjut kuliah dari kantor. Wow, yes, that's amazing. Yo, apa lagi? More. Ayo dong, yang teman-teman jangan nonton aja dong, ikut sharing juga dong. Ini matanya ada 30-an, tapi kok yang ketik-ketik cuman kayaknya tadi 5-6 orang aja. Yang lainnya jangan malu-malu dong. Bersyukur menikmati waktu-waktu seperti ini bisa rebahan. Oh, yes. Bersyukur gak sih work from home bisa sambil rebahan, bisa sambil mungkin kalau kerjanya di laptop gitu. Kalau di kantor kan nggak bisa sambil rebahan sambil main laptop ya. Bersyukur dapat menyelesaikan pembangunan rumah orang tuaku. Yeay, selesai ya. Luar biasa. Congratulations Fitri. Reni, bersyukur sekarang punya rumah 2 lantai dengan dana cash tanpa pinjaman dan sekarang tahap finishing, padahal dulunya kami tinggal kontrakan dan diremehkan tetangga. Yeay. Oke guys, di saat semua orang tulis sesuatu, kalian harus clap sama aku ya di tempat ya, oke? Kita celebrate semuanya. Bersyukur dikenalin lingkungan baru, terutama setelah gabung di grup Cidewi. Yeay, welcome Jovan. Bermula dari work from home, seakan Tuhan kasih aku waktu sebulan untuk lebih mengenal diri. Ternyata Tuhan kasih ilmu melalui Cidewi dari sesi online, lebih sering interaksi sama diri sendiri. Yeay, that's amazing. Bersyukur atas COVID. Sounds weird, tapi aku lihat banyak hal positif di balik wabah ini. And you're absolutely right. In every bad things, kan aku udah bilang kan, in anything, mau baik maupun buruk, there's always good in every situation. Di dalam setiap situasi itu pasti ada sisi baiknya, tinggal kita mau lihatnya yang mana. Luar biasa Novi. Imelda, bersyukur orang tua dan mertua masih diberikan kesehatan sampai sekarang. Yes, bener banget. Dari situ berasa happy-nya. Iya. Oke, more. Ayo, keep it coming. Aku kasih waktu 2-3 menit lagi. Keep it coming. Bersyukur punya teman-teman baru di grup Abundant Self Healing. Yeay. Bersyukur punya WA group mantan teman kantor yang tetap solid, positif, bercanda-bercanda terus, menghibur di tengah taburan berita negatif. Yes, benar. Entah kenapa COVID ini aku bisa melihat banyak hal positif. Yes, it's all about cara lihatnya kita. Kita mau lihatnya positif, kita mau lihatnya negatif, dua-duanya ada. Kita mau lihat negatifnya juga banyak, kita mau lihat positifnya juga banyak. Tinggal tergantung kita seperti radio ya, kita mau tuningnya ke channel mana nih. Mau channel positif, frekuensinya, atau channel negatif. Oke, Asti Harumi, bersyukur suami gak jadi kerja keluar kota, bersyukur gak jadi ambil. Kalau sampai diambil ditempatkan di red zone. Oh yes, bersyukur sekali. Oke. Jovan, bikin herbal dessert buat orang-orang di rumah tadi sore. Tapi tiba-tiba teman-teman banyak yang mau. Jadi malah open dessert. Yeay, PO, yes, that's amazing. Bersyukur work from home jadi punya banyak waktu untuk diri sendiri. Yes, bener banget. Bersyukur bisa kembali kerja ke tempat kerja lama yang lebih bikin ngerasa hidup bermanfaat dan hal baik lainnya kembali lagi. Yes,
Bersyukur cleanser skin Dewi Raspberryku masih ada isinya, kelihatannya udah mau habis. Masih ada. Yes, Dita. Bersyukur bisa mulai perpuluhan lagi. Yeay. Oke, 2 more minutes. 2 more minutes. 2 more minutes. Ayo, keep it coming. Keep it coming. Keep it coming. Keep it coming. Kasih lagu lain yang lebih semangat. Ayo, yang lainnya jangan malu-malu. Bersyukur usaha suami ditutup pas tepat COVID semakin banyak di Indo, barang pasti numpuk dengan sulit jual, sedangkan harus bayar gaji karyawan. Sekarang menikmati family time. Oke, yes. Oke, ada lagi? How about di masa kecil kita orang-orang yang supporting kita, yang bantuin kita, yang jagain kita, yang ngurusin kita, pasti kan banyak juga kan? How about all of those orang-orang seperti itu? Ayo, keep it coming, keep it coming, lagi. Iya, sesi terakhir waktu yang kembali ke usia 3 tahun, aku nangis sesugukan. Papa paginya SMS aku bilang mimpi lihat mama almarhum senyum. Oh, wow. Oh, that's amazing. Oke, bersyukur tadi mampir rumah mama cuman dada-dada dari mobil tapi lihat dia dan papa sehat. Yes. Energinya sampai ya Ci sama mama papa. Sampai tentunya. Itulah, that's amazingnya energi tuh gitu tuh, itu tuh nggak ada batas waktu, tempat, dimensi, nyampe kemana-mana. Bersyukur untuk situasi saat ini, meski proyek kerja terhenti tapi bisa punya waktu perhentian untuk banyak belajar dan baca buku lagi. Benar banget. Yeay, apa lagi? Oke, 1-2 menit lagi. Hari ini di kantor aku diinfo diliburkan selama PSBB tapi tidak ada potongan gaji. Amin, puji Tuhan. Bersyukur masih punya berkat buat bayar semua keperluan dan kerjaan suami masih terus berjalan. Betul banget. So guys, as you can see, amazing banget ya. Oke, sekarang aku mau kalian bersyukur untuk yang apa aja yang sudah kalian belajar atau lewatin selama 14 hari terakhir. Oke, how about that? Jadi temanya lebih spesifik. Ayo, go! Bersyukur hari ini ada penjualan barang lagi di marketplace. Yeay! Oke, lanjutnya waktu kecil pas main hujan-hujanan lihat kecebong, lihat berudu, sekarang sulit ketemu begituan. Iya sih, bener juga. Aku dulu kecil juga seneng tuh liatin kecebong tuh. Bersyukur karena ilmu yang Cidewi share di post di YouTube bisa di-share ke orang lain dan bisa lihat berulang-ulang kali. Yeay! Thank you. Lagi, apa lagi? Yuk, keep it coming. Hai. Bersyukur masih ada ART di rumah. Yes. Oke, nah sekarang PR-nya untuk hari ini adalah di jurnalnya kalian. Masih ada lagi. Bersyukur bisa belajar dari Cidewi tentang Maniwun. Aku share ke mama dan adikku, mereka amazed banget cause that's so true. Bersyukur kemarin sempat nawarin barang jualan ke 3 orang teman dan 1 orang mau beli. That's amazing. Bersyukur bisa stay di rumah sama anak terus dan kuliah pun tetap jalan tanpa harus repot mikirin aja jagain siapa. Yes, bener banget.
Bersyukur juga dekat dengan keluarga bersama anak-anak dan lebih peduli kesehatan. Bener banget, bener banget. Bersyukur sekarang jadi lebih positive mind. Yes. Bersyukur tertiba calon mama mertua chat. Ya, that's amazing. Oke. Bersyukur selama work from home berat badan gak naik. Ya, amin. Bahkan ada yang turun loh. Kemarin ada yang cerita katanya berat badannya turun. That's amazing. Oke. Dita, congrats. Lucu banget sih ini. Aku juga bersyukur sih kayak setiap malam ngeliatin anak-anak pada heboh, dancing lah, tiktokan lah, apalah lucu-lucu sih gitu, bener-bener having fun aja sih di enjoy ini. I mean di moment ini, it's amazing. Biasanya kan kalau hari-hari biasa sekolah kan pasti udah waktunya tidur gitu. Sekarang jadi lebih agak relax dikit malamnya, masih bisa main-main, bisa have fun sama anak-anak. I enjoy it. Oke, nah jadi as you can see banyak ya yang kita bisa bersyukur lah, banyak banget lah, luar biasa. Dari tadi udah nggak tahu berapa puluh yang hal-hal yang bisa kita syukurin. Jadi ingat ya, semua ini dicatat. Jadi aku tuh di jurnalku tuh selalu aku akan nulis apa sih yang aku bisa bersyukur hari ini gitu. Dan apapun juga yang muncul di otak aku tulisin dan aku rasain. Bukan cuma tulis tapi bener-bener dirasain di sini gitu. Dan di saat kita hidup dengan selalu bersyukur, tiba-tiba semua lancar aja, tiba-tiba semua jadi beres aja gitu. Bersyukur suami sekarang jadi lebih peka, tahu kalau istrinya capek urusin anak yang semakin aktif. Iya bener banget, itu harus bersyukur. Yes, that's amazing. Yay, suami juga. Nah, jadi PR-nya hari ini adalah aku mau kalian mikirin 5 orang yang bisa kalian apresiasi. Pasti kan banyak nih gitu ya. Tapi pilih aja 5. Dan dari 5 ini kamu pilih 1 orang dari 5 ini. Pasti kayak aduh siapa ya dari 5 ini, semuanya juga soalnya amazing banget. Jadi untuk pilih 1 orang, lalu kamu akan menulis surat ke orang ini. Orangnya bisa yang masih ada, walaupun yang tidak ada pun juga bisa, so you can choose anyone you want. Lalu kamu tulis suratnya ke mereka, dan surat ini akan tulis tentang seberapa kamu berasa berterima kasih atas segala macam yang sudah dia lakukan. Lalu pilih juga 1 momen yang apa yang mereka lakukan, momen itu yang kamu inget banget dan kamu appreciate banget gitu. Lalu ditulis suratnya. Nah, setelah selesai suratnya, aku mau kalian baca suratnya, dan kalau orangnya masih ada, dikasih ya suratnya ya. Oke? Deal gak? Pakai apps namanya Presently untuk count my blessings on one day. Oh, okay, that's a good one. Presently ya, nanti I'll check it out. So thank you for sharing, Sarah. Oke, jadi udah jelas ya, hari ini punya tugas adalah untuk tulis surat kepada 1 orang, can be anyone, boleh siapapun juga, dan lalu nanti dibacain keluar dan dikirimin ke orangnya juga gitu kalau orangnya masih ada. Kalau orangnya udah nggak ada ya dibaca, disamperin dikasih dalam hati aja lah gitu. So do that. Pas aku dulu bikin ini sih, aku tulis surat ke 2 orang tuh cukup seneng sih gitu, bener-bener I could feel the appreciation-nya, itu bener-bener feel my heart banget, and it was amazing. Nah, as part of the second session, aku mau kasih tools untuk teman-teman. I know that banyak nih, actually sebenarnya rata-rata orang itu tuh sensitif. Cuman ada yang mereka sensitif, ada yang nggak mereka tuh sensitif. Nah, so if those of you berasa kalian tuh suka sensitif atau even empath, kayak empath bisa ngerasain perasaannya orang atau ngerasain energinya orang. So you might want to stay on for the second part, karena
aku akan share satu tool bagaimana ini bisa banget membantu kalian untuk menghadapi ini di kedepannya gitu. Nah, jadi misalkan nih ya, kayak kita masuk ke dalam satu ruangan, let's say tiba-tiba ada orang lagi marah-marah gitu. Walaupun tadinya kita lagi happy-happy, tapi karena ada orang marah-marah, terus kita kayak berasa tulis ke diri sendiri, oh boleh dong, of course, yes you can, definitely. Kayak orang lagi marah-marah, terus kita kayak bisa berasa, aduh kok tiba-tiba jadi kayak pengen marah-marah juga ya, padahal tadinya kita lagi happy-happy aja. Nah, itu berarti itu kayak kita kena emosinya orang itu gitu loh. Does it make sense? Jadi kayak ketularan lah istilahnya gitu. Atau misalkan kita denger cerita sedih atau orang curhat atau apa, kita bisa langsung berasa kayaknya, aduh sedih banget ya, aku kayaknya berat banget, aduh gimana. Nah, itu juga contoh-contohnya. Jadi emosi yang kita ngerasain seringkali kalau kita fokus dan tuning, sebenarnya itu bukan emosi kita, bukan pikiran kita. Kebanyakan itu adalah orang lain sekitar kita, atau bahkan nggak even sekitar kita, tapi kita kayak frekuensinya kayak tiba-tiba nyambung aja, terus kita jadi berasa gitu. Oke, I'm gonna change the song first biar lebih relax dikit. Okay, that's better. Alright, so kalau misalkan if any of these kalian bisa relate to, oh iya aku suka kayak gitu tuh, then you will enjoy the rest of the session, karena pas aku belajar ini aku kayak langsung kayak lega banget gitu. Ternyata selama ini aku banyak banget membawa energi orang, emosi orang, kemarahan orang, kekecewaan orang, gado-gado deh semuanya tuh kayak aku yang bawain gitu, dan kayak berasanya kayak gak kuat, gak tahan lagi gitu. Terus ternyata it's not mine, ternyata tuh kayak langsung lega banget. Jadi aku tuh tempo hari pernah, so I told you guys that I went through a lot of bagian masa tempo hari yang aku berasa nggak worthy, berasa not good enough, berasa segala macam. Dan I did a lot of work, lalu kan itu udah oke banget nih, udah nggak pernah mikir kayak gitu, udah positif, udah mindsetnya udah bagus, segala macam. Terus belum lama ini, I think awal Januari kali ya, tiba-tiba ada pikiran yang unworthy-nya itu muncul lagi gitu. Terus aku kayak mulai, loh, kok dia balik lagi gitu kan? Padahal udah lama loh, kayaknya udah setahunan lebih lah gitu, nggak kepikiran kok dia bisa balik lagi ya gitu. Jadi kayak aku mau ngapa-ngapain, kayak ada suara-suara yang emangnya lu siapa? Ya unworthiness kayak keluar gitu. Loh, aku bingung gitu, nih kok muncul lagi ya gitu. I thought ini udah beres gitu. Nah, cuman tempo hari aku sudah mulai belajar tentang meditation, lebih aware juga of my energy, of my consciousness, dan so on and so forth. Jadi akhirnya di sekali pas lagi meditasi itu kayak aku tiba-tiba ada suara yang bilang gini, emangnya tunggu, tempo hari aku nanyanya kenapa, how did I phrase it? Kan katanya kalau kita nanya, kita harus nanya dengan pertanyaan yang baik. Jadi jangan nanyanya kenapa I feel unworthy, because that will be not a good question. Aku nanyanya kenapa aku percaya dengan pernyataan ini kalau aku tuh nggak worthy. Terus begitu jawaban yang aku dapat pas lagi meditasi adalah, is that your question? Itu pertanyaanmu. Aku awalnya bingung. Hah? Maksudnya? Lah, barusan kan aku tanya, kok ditanya balik, ini pertanyaan kamu. Ya iyalah, barusan aku tanya gitu. Awalnya aku kayak, ini apa sih gitu, lagi meditasi kayak ngoceh-ngoceh sendiri di otak gitu, ini apaan sih gitu. And then I got it, kayak udahannya kayak berapa detik ini baru kluk, baru get it. Maksudnya adalah, apakah itu akar dari pertanyaan itu dari aku sendiri, atau aku dapetin dari pertanyaan orang lain yang aku kayak kena aja gitu. Then I realized it wasn't mine, itu bukan pertanyaanku. Pertanyaannya siapa? I don't know. Ya could be
tetangga sebelah, it could be dia pasti supermarket ketemu orang, it could be pas orang DM kena atau I don't know gitu loh, tapi ternyata it wasn't mine. Terus kayak pas aku nyadarin baru kayak you know what guys, most of our emotion yang kita ngerasain is not ours, bukan emosinya kita, bukan pikirannya kita. Nah jadi nanti sesi ini kan aku akan end the chat, nanti kita akan mulai lagi. Ini nanti akan aku save. Kalian kalau mau disimpan ini boleh banget, kapan aja dibutuhkan didengerin lagi, karena aku tuh sampai sekarang pun masih balik lagi di saat kayaknya mulai moodnya aneh, pikirannya aneh, kayaknya wow ini kayaknya bukan aku deh, this is not me. Aku akan ngulang lagi sesi ini dan langsung kayak lega banget gitu, kayak kita abis buang sampah yang banyak banget, kayak unloading tuh kayak langsung lega banget. So nanti abis ini aku akan end the call, end the live session, nanti akan mulai sesi barunya, so you guys can keep it. Nah, but before that aku mau kasih sedikit penjelasan, how does this work? Okay, so basically aku akan explain sebisanya aku ya. Basically tuh all of us itu punya energi. Dan kita ada namanya aura. Aura itu ada di luar sekelilingnya kita. Nah, aura ini itu biasanya tuh yang akan ketemu sama orang lain. Jadi sebelum badan kita nggak ketemu pun aura sama aura tuh bisa ketemu. Jadi kalau misalkan ada energi yang lain, itu bisa masuk mix in ke auranya kita dan kita bisa ngerasain energinya orang itu. So intinya nanti saya akan walk kalian through the steps of gimana cara kita menyadari aura kita itu seperti apa, perbatasannya itu seperti apa, dan di saat kita sudah tahu perbatasannya, bagaimana caranya kita bisa tuningin lagi supaya kita nggak lebih terlalu mudah untuk sesuatu masuk atau nggak terlalu mudah untuk sesuatu keluar. Nah, I don't know kita butuhnya apa. Nah, itu nanti kita bisa kayak ada settingnya, kita bisa settingin lagi. Tapi kuncinya di saat kita mendapatkan emosi itu dari orang lain, itu tuh karena kitanya pun sudah punya bibit atau akarnya. Jadi kita tidak bisa dipengaruhi oleh sesuatu yang kita nggak punya. Tapi karena kita punya bibitnya itu, frekuensinya itu, yang mungkin tadi emosi marah, pasti semua orang pasti bisa marah kan. Kalau kita punya bibitnya itu, jadi di saat kita kena orang marah, kita juga bisa ikutan marah. Walaupun tadinya kita nggak lagi marah, walaupun tadinya kita lagi happy gitu. Jadi kuncinya adalah jangan marah sama orang nih, gara-gara dia nih gue jadi marah-marah. Jangan marah kayak gitu, karena itu bukan salahnya dia maupun ini juga bukan salahnya kamu. Jadi jangan marah sama orangnya, karena di saat kita marahin dia, gara-gara kamu ya aku jadi gini. Di saat kita blaming orang, kita jadi mengasih kita punya kebebasan ke orang itu. Tapi di saat kita take responsibility, oke, aku yang menerima ini, bukan salahku, sebenarnya aku nggak mau, bukan salah juga nih orang karena dia juga nggak ada maksud untuk mengasih itu ke kita. Jadi kita harus bisa menerima itu. Nah, yang kedua, kita juga tidak akan memblokir, karena kalau yang belajar energi mungkin belajar shield, diblok, gini. Oke, menurutku bukannya aku jago atau gimana sih, tapi blocking atau shield itu agak susah, karena apa? Itu defense. Di saat kita defense itu kita harus kayak selalu menjaga-jaga. Aku harus hati-hati nih, aku harus gini nih, aku harus gitu nih. Jadi kita tuh nggak relax, dan di saat kitanya relax dikit, defense-nya, shield-nya kayak longgar. Dan di saat itu longgar, ya kacau lagi gitu. Dan kalau shield-nya, kalau kita pakai shield juga itu tuh lebih gampang untuk crack, pecah, karena kita selalu defensif kayak ada bentengnya gitu loh. So to me it doesn't work. Nah, jadi cara kerjanya yang di sini adalah, cara kerja itu begini. Kita memberi dia permission. Kita memberi dia permisi untuk permisi kan ya, untuk tetap bisa exist. Jadi misalkan di dalam energi kita, di dalam aura kita ada energi yang kita nggak suka, misalnya energi negatif gitu, dan kita nggak suka energi ini, kita nggak musnahkan dia, karena kalau kita musnahkan itu defensif. Nah, kalau defensif itu capek, itu perlu banyak tenaga gitu, itu capek banget.
Jadi kita bilang ke si energi yang kita nggak mau itu, yang bukan kita punya ini, kita bilang, kamu boleh tetap ada. Kamu nggak usah dihancurkan, kamu nggak usah dipapakan, kamu boleh tetap ada. Tapi, nih loh, space aku kan segini nih, auraku kan segini. Kamu boleh eksis di luar dari spaceku. Boleh di mana aja, dunia kan besar, universe kan besar, langit itu kan besar, alam semesta itu besar banget. Boleh di mana aja, di ujung dunia manapun, mau makan tempat seberapa pun juga boleh, silahkan, boleh tetap lanjut di sana, hanya jangan di spaceku. Jadi di sana kita caranya gitu, kita nggak usir dia, tapi kita malahan kasih dia lebih banyak loh. Aku cuma butuh space segini loh, kamu bisa ambil yang segini, segini nih. Kita cuma butuh space segini doang, kecil, kamu boleh ambil semuanya. Jadi di saat si energi itu kayak dikasih pilihan, mau di tempat kecil atau di tempat gede, ya oke lah dia pilih ke tempat gede karena dia dapatnya lebih banyak. Jadi itu kita kayak nggak ngelawan dia, tapi kita kasih, lah sok silakan gitu. Ambil yang lebih gede, aku ambil yang kecil ini aja. Nah, yang terakhir, poin terakhir adalah kita itu di dalam dunia energi, di dalam energy world, kalau bahasa Indonesia ya jadi aneh. In the energy world, kita itu punya hak atau seniority atas aura atau space-nya kita. Misalkan space energi kita sekian besar, ini kita yang punya 100% seniority atau hak atas space itu. Tidak ada siapapun, energi apapun yang bisa masuk, kecuali kita yang kasih. Kadang kita nggak ngeh, lalu dia masuk. Nah, tapi di saat kita udah ngeh, kita punya 100% kelebihan untuk bilang ke dia tolong keluar. Dan this is true, ini 100% benar di dunia energi. Kalau fisik kan enggak ya, misalkan ada orang masuk ke kamar kita, keluar dong, belum tentu dia mau keluar. Nah itu kita nggak bisa paksa dia gitu, tapi kalau energi, siapapun yang kita nggak kasih masuk, dia nggak bisa masuk selama kita emang nggak kasih masuk. Itu 100% tuh kayak begitu cara kerjanya. Nah jadi kalau teman-teman udah ngerti konsep ini, nanti pas aku walk you guys through cara kerjanya gimana, I think it will be amazing banget. Oke, nah ini waktunya sudah mau habis, jadi aku akan stop video yang ini. Lalu aku akan mulai lagi, so please come back in again. Lalu kita akan mulai sesi meditasinya, oke? So I'll see you guys in a minute. See you.